Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KBP, kembali lagi di Podcast KBP. Dalam memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia 2025 dengan tema Mulut yang bahagia adalah pikiran yang bahagia. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng nih ya, membahas tentang bagaimana sih caranya menjaga kesehatan gigi agar utuh, sehat, dan tentunya membuat hidup lebih bahagia. Narasumber kita yaitu Dr. Gigi Titi Sulianti, spesialis konservasi gigi. Halo, Dr. Titi, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar semuanya Sobat KBP? Dok, tadi gimana macet-macet ya dong dok ya? Masya Allah. Nikmati saja. Nah dok, Sobat KBP ini pasti ada sebagian yang belum tentu tahu ya dok ya. Sebenarnya apa bedanya sih konservasi gigi sama dokter gigi umum gitu lah dok? Oke, baiklah. Sebelum saya menjelaskan bedanya apa, sebetulnya di kedokteran gigi itu sendiri banyak spesialisnya, Mbak ya. Nggak cuma konservasi gigi, ada bedah mulut, kemudian perio, kemudian spesialis gigi anak dan lain-lain. Ada beberapa. Jadi hampir sama dengan kedokteran umum juga ada beberapa spesialis ya, banyak dalam dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk konservasi gigi adalah spesialis yang dia mengkhususkan pada pemeliharaan dan perawatan gigi. Jadi konservasi itu secara filosofi kan pemeliharaan ya. Jadi kita menitikberatkan supaya gigi tersebut dipertahankan atau dipelihara semaksimal mungkin supaya dapat berfungsi, baik itu secara fungsi pengunyahan dan juga secara estetik juga dia dapat berfungsi gitu. Jadi pasien juga mendapatkan hasil yang optimal dari perawatan tersebut ya. Jadi dia tidak kehilangan giginya, jadi giginya tetap ada, tetap di treatment semaksimal mungkin. Jadi intinya mempertahankan si gigi ya dok ya. Jadi ya, supaya jangan bye-bye lah ya. Gampang ya dok ya. Ya, jadi benar nih konservasi gigi ini intinya giginya bisa dipertahankan gitu ya dok ya. Nah, menurut dokter nih kesehatan gigi yang maksudnya kan di temanya ini mulut yang bahagia adalah pikiran yang bahagia ya dok ya. Nah, emang ada hubungannya apa sih dok kesehatan gigi dan mulut itu sama kesehatan mental gitu loh dok? Oh iya, kesehatan gigi tersebut tentunya ada hubungannya ya dengan kesehatan mental, karena kalau kita memiliki kondisi atau gigi yang baik, kemudian gigi yang sehat, tentu akan mendukung kita juga lebih beraktivitas lebih baik, kemudian juga merasa aman dengan diri sendiri juga gitu ya. Jadi kalau untuk konservasi sendiri selain untuk memelihara atau mempertahankan gigi, ini juga mencakup juga selain terpenuhi secara fungsi juga estetik gitu. Makanya ada selain konservasi itu selain melakukan perawatan saluran akar untuk mempertahankan gigi, bisa juga dengan fungsinya itu untuk estetik. Estetik yaitu misalnya nih ada contoh kasusnya ya, ada pasien saya tuh sekitar umur 15 tahunan lah ya. Sebelumnya kan kebetulan kemudian dia anak bungsu nih ya. Disayang-sayang nih sama sama orang tuanya. Jadi ini. Nah, udah mulai air ini kok kayaknya anaknya pendiam gitu, nggak mau nggak mau ngobrol, kurang terbuka gitu. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya merasa kurang pede karena kondisi gigi depannya yang rusak gitu. Nah, setelah dilakukan perawatan, kemudian kita umur 15 tahun tuh sudah mulai gigi tetap ya. Jadi semaksimal mungkin dipertahankan, alhamdulillah bisa bertahan. Kemudian pada waktu kontrol terakhir tuh saya tanya ke orang tua, ke ibunya, gimana Bu anaknya? Alhamdulillah sekarang jauh lebih ceria karena sudah pede lagi. Biasanya kalau ditanya sama teman-temannya atau misalnya lagi
apa namanya ngobrol di acara-acara gitu diem aja gitu. Kadang-kadang pakai masker. Padahal kan sekarang udah ini ya udah nggak masanya ya dok ya pakai masker ya. Jadi sekarang lebih ceria, lebih banyak ngomong, dan yang paling penting dia lebih aware terhadap dirinya sendiri. Jadi yang tadinya mungkin dia apa namanya nggak terlalu concern untuk memelihara giginya, dia sekarang udah disiplin gitu. Jadi merasa bahwa ini apa namanya bagian dari tubuh saya rawat dengan baik. Jadi apa namanya ada yang berubah, jadi dia jauh lebih disiplin, kemudian peduli terhadap kesehatan dia sendiri. Dia apa namanya membuat jam-jam sendiri. Mam, saya ini jam segini sudah berhenti makan, saya harus membersihkan gigi supaya nanti saya tidur dalam kondisi bersih. Nah, sedangkan untuk disiplin ini sendiri agak susah loh sebenarnya Mbak. Kalau saya ngobrol dengan apa namanya susah karena kadang-kadang gini loh, ini kan perilaku atau habit ya. Apa namanya penyekatan gigi sebelum tidur itu tidak belum semuanya belum semuanya berdisiplin tentang itu. Iya, udah keburu ngantuk, udah keburu capek, alasan banyak banget lah gitu intinya alasannya. Sekali itu ini basic banget, ini sering banget terlewat ini. Kalau saya ngobrol dengan pasien saya kadang, ya bukannya sikat gigi pas mandi aja gitu, atau pas waktu kita pergi kerja aja gitu. Oh enggak dong. Justru pada waktu kita sebelum tidur kita harus dalam kondisi bersih supaya pada waktu tidur kita alirkan saliva atau flow ludah kita kan berkurang tuh. Jadi otomatis kalau kondisi mulut dalam kondisi yang kurang bersih, bakteri-bakteri ya otomatis apa namanya bekerja dengan maksimal nih. Wah, aku udah ada gigi, udah ada apa sisa makanan, udahlah jadilah lubang itu dikasih makanan katanya si bakterinya. Iya, happy banget tuh. Bahagia banget itu si bakterinya benar. Jadi ya salah satu hubungan mental seperti itu Mbak, yang di contoh di kasus seperti itu. Jadi setelah dia apa namanya mendapatkan perawatan yang alhamdulillah berhasil, dia merasa percaya dirinya tumbuh, kemudian satu itu, yang kedua dia merasa aware terhadap diri sendiri juga gitu ya. Karena udah pernah ngalamin ya dok ya, kalau gigi ngefek banget bener ya berarti ya benar. Dari mentalnya lebih segi ke percaya diri ya dok ya dalam pergaulan itu gitu kalau ya. Secara estetik. Kalau secara fungsi itu kita juga menemukan kalau misalnya ada pasien tuh, dok saya merasa apa namanya ada sesuatu yang dia merasa tidak was-was gitu karena mungkin kondisinya berlubang gitu. Tapi dia sendiri untuk berobat itu agak takut apa gimana gitu ya. Ternyata ini untuk ini di luar dari estetik ya. Jadi fungsi, jadi untuk di belakang gitu. Nah, setelah kita melakukan perawatan, kemudian kita mengkomunikasikan pasien ini, dia apa namanya sudah selesai dirawat, dia merasa insya Allah saya udah sehat nih, udah ini tidak ada sumber penyakitnya nih gitu. Jadi tidak was-was lagi, udah selesai ya benar-benar. Gitu. Itu dia salah satu hubungannya seperti itu. Dari segi udah nggak ngerasa ada problem kan, makan juga enak. Iya, makan gitu. enak. Kemudian dia tidak merasa ada sesuatu yang mungkin akan menyebabkan masalah di kemudian hari, yaitu sumbernya dari gigi. Itu kan memang kalau gigi itu dia bisa jadi sumber infeksi ya Mbak ya, bisa lari kemana-mana karena kan gigi memang ada saraf, pembuluh darah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada atau dia sebagai sumber infeksi, ada bakteri, dia bisa lari kemana-mana, bisa ke organ-organ lain yang menyebabkan yang tadinya tuh secara lokal-lokal saja sakitnya bisa sampai ke sistemik. Bisa bikin komplikasi sih macam-macam ya dok ya. Jadi ya benar, jadi harus lebih waspada dari kecil. Memang habitnya tuh ya dok ya. Betul. Dan menanamkan habit tuh ya itu sulit sih sebenarnya, tapi harus mulai ya. Harus, karena kalau misalnya tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Iya benar tuh. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Soalnya nanti kita, perawatannya itu ya banyak efek baiknya gitu ya, merugikan diri sendiri. Karena kan seperti kita tahu kalau misalnya perawatan seorang kan juga waktunya lama, gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada biaya juga. Benar. Jadi lebih baik kan kita mengantisipasi itu dengan kalau misalnya sudah ketahuan ada lubang yang kecil ya segera ditambal gitu. Atau sebelum berlubang ya udah kita menjaga supaya tidak berlubang gitu. Iya, kan lebih bagus mencegah tuh ya. Karena nih Mbak,
survei kesehatan Indonesia itu pada tahun 2023, survei yang terakhir ya, itu prevalensi karies itu sangat tinggi, masih sangat tinggi, jadi sekitar 56% masih. Sedangkan kepedulian masyarakat untuk pergi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan gigi itu cuma 11%. Kecil banget Masih ya. rendah, Jadi kesadarannya memang masih rendah ya, Dok. Ya, mungkin harus dicek lagi nih. Ini antara kesadaran, antara takut ke dokter gigi, atau antara juga ya tadi masalah biaya itu. Iya, memang sih banyak faktor sih Mbak. Tapi banyak faktor. mudah-mudahan nanti bisa bisa diatasi di kemudian hari sehingga prevalensi karies semakin turun. Jadi Indonesia makin masyarakat ini semakin sehat dan kuat. Benar. Tuh, jadi banyak efeknya gitu ya untuk kesehatan ya, Dok ya. Sampai ke mental juga loh gitu semuanya. Benar efek banget. Sudah terbukti benar-benar itu, Dok ya. Nah, biasanya kalau yang ke dokter nih kasusnya tuh apa yang paling banyak, Dok? Ya, karena untuk bidang konservasi gigi ini memang kebanyakan sih masih ke perawatan saluran akar ya, memang masih kebanyakan ke fungsi. Begitu dia merasa giginya sakit, biasanya baru datang, gitu kan? Sakit itu kalau untuk di bidang konservasi itu dia infeksinya sudah sampai dalam sehingga dilakukan perawatan saluran akar sebelum nanti akhirnya ditambal. Memang ini harus melalui beberapa proses, Mbak. Jadi mulai dari kita melakukan ronsen foto, kemudian melakukan tahap demi tahap perawatan saluran akar, sehingga pada akhirnya nanti akan dilakukan penambalan dan akhirnya giginya berfungsi kembali. Paling banyak memang saat ini perawatan saluran akar. Jadi untuk kondisi-kondisi karies yang dia tidak bisa langsung ditambal, tapi melalui perawatan saluran akar dulu. Jadi kita bersihkan sampai ke dalam dulu. Yang saat ini paling banyak seperti itu. Itu bisa berulang kali ya, Dok ya. Maksudnya nggak bisa sekali beres ya, gitu ya. Apalagi untuk kasus yang dia pernah bengkak gitu, pernah bengkak besar itu untuk gigi sebagai sumber infeksi yang mengakibatkan pembengkakan yang besar itu insya Allah masih bisa diselamatkan. Tentu saja dengan melalui perawatan, kemudian kita seleksi dulu kasusnya. Apakah memang kondisi akarnya masih bagus, kondisi giginya masih bagus, masih didukung oleh tulang yang sehat. Nah, itu baru dilakukan perawatan saluran akar. Jadi jangan berpikir, oh ini gigi saya sudah menimbulkan pembengkakan yang besar, ini nggak bisa diapa-apain lagi, ini harus dicabut. Belum tentu juga. Kalau misalnya memang ingin dipertahankan, kita seleksi dulu kasusnya, kita cek dulu, apabila bisa kita pertahankan. Jadi tidak jadi dicabut. Benar. Jadi masih bisa dipertahankan ya, Dok. Betul sekali. Jadi terselamatkan giginya tuh, tapi tetap dicek dulu ya, Dok. Dicek dulu, kita seleksi dulu kasusnya. Jadi gigi yang masih bisa dipertahankan tenang, ada konservasi gigi, jadi jangan takut ompong langsung gitu ya, Dok ya. Nah, tapi separah apa sih, Dok, yang maksudnya pernah dokter hadapi nih, separah apa ya ternyata masih bisa dokter diselamatkan gitu giginya, Dok, kondisinya? Kondisi yang bengkak yang sangat besar itu ya. Tapi pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilakukan ronsen foto, kemudian semuanya mendukung untuk dilakukan perawatan saluran akar atau dalam artian bisa untuk dilakukan perawatan saluran akar, ya alhamdulillah sembuh gitu. Jadi walaupun tadinya bengkaknya besar sekali, aduh ini mau dicabut tapi antara takut juga dan takut disuntik. Benar. Emang kalau ke dokter gigi itu gak bisa dipikir ya, Dok ya. Takut gitu, takut sakit, takut disuntiknya, Padahal kita kalau misalnya ngecek ke pasien tuh nggak langsung ini loh, maksudnya kita kasih tahu juga, kita kasih tahu kalau sakit kasih kode ke saya, nggak mungkin lah kalau sakit langsung aja terus gitu ya, kayak benar, Dok ya. Soalnya kan nambang nyeri orang juga beda-beda ya, Dok. Betul. Sebetulnya kadang-kadang gini loh, Mbak, ke saya juga kadang sebenarnya nggak takut, sebenarnya nggak sakit, tapi sudah terlanjur takut gitu. Jadi begitu baru saya sentuh aja, serangan panik gitu ya. Kira nggak sakit, nggak takut loh. Padahal baru langsung benar-benar. Saya kadang saya coba-coba ke gigi yang sehat gitu, gitu, ini sakit. Enggak, bukan gigi yang kamu tuju, bukan gigi yang kamu sakit itu. Jadi sebenarnya pikirannya juga ya, Dok ya, gitu. Udah ketakutan duluan kayaknya kalau ke gigi. Aduh, aku takut
sakit deh. Jadi sebenarnya jangan terlalu pikirannya jangan terlalu takut dulu, bener overthinking dulu itu jangan ya dok ya. Karena sebenarnya juga dokter juga bakal menilai pasiennya dulu ya dok ya. Iya, kita tanya dulu, kemudian kita kasih tahu dulu, kita informasikan ke pasien. Nanti kalau misalnya sakit, kasih tahu saya ya, kasih kode, apakah itu dengan tangan diangkat ataukah dengan kaki yang digoyangkan, itu kan bisa kan langsung kelihatan sama kita gitu. Jadi nggak akan kita teruskan sampai perlahan gitu ya. Nah biasanya tuh bisa berapa kali balik tuh dok kalau misalnya perawatan saluran akar itu dok? Kalau untuk perawatan saluran akar sendiri kurang lebih bisa 5 kali kunjungan baru selesai gitu. Tergantung sih sebenarnya, tergantung tingkat keparahannya juga ya mbak ya. Kalau misalnya infeksinya udah dalam kemudian udah sampai menimbulkan pembengkakan, itu biasanya kunjungannya lebih atau masa sterilnya pastinya lebih lama dibandingkan dengan gigi yang belum pernah mengalami pembengkakan atau abses gitu. Jadi otomatis karena waktu sterilnya atau waktu kebersihannya tuh pembersihan di saluran akarnya lebih singkat, otomatis lebih cepat perawatannya dok ya. Benar. Tuh jadi intinya sih emang jangan sampai keburu sakit ya. Benar, keburu udah terlalu parah tuh ya makin lama lagi proses untuk penyembuhannya dok ya. Lebih baik kalau udah yang seperti tadi saya bilang, kalau udah ketahuan berlubang kecil ya segera ditambal aja. Jangan nunggu sampai nanti atau nanti mengumpulkan keberanian dulu. Menunggu keberanian sampai lubangnya nambah gitu ya. Bertambah lagi, nanti bertambah lama kunjungannya. Iya benar. Sering-sering ketemu saya. Jadi silaturahminya makin panjang ya dokter titinya. Nah berarti benar adanya tandanya gimana dok supaya ini berarti harus segera ke dokter konservasi gigi. Nah itu tandanya gimana dok? Kalau tanda gigi bermasalah begini ya, itu sebenarnya bisa dari tanda awalnya dari ngilu. Kalau ngilu itu respon awal dari gigi mengalami pengurangan elemen, jadi ml-nya berkurang. Itu kan berarti udah masuk ke bagian terdalam tuh dentin ya. Jadi di situ sudah mulai tuh ngilu, kena angin sedikit ngilu, atau minum dingin ngilu, makan manis-manis ngilu. Nah itu kita curiga tuh sudah ada bermasalah giginya. Entah itu elemen atau bagian gigi yang berkurang, entah itu bagian gusi yang dia kalau untuk gigi atas berarti naik ya, untuk gigi bawah turun ya. Jadi bagian yang sensitif dari akar gigi itu dia terbuka. Itu juga bisa mengakibatkan rasa yang ngilu atau rasa nyeri pada saat terkena rangsangan-rangsangan tersebut. Ya benar ya dok ya. Memangnya kadang-kadang ada ngomong-ngomong saya juga salah satu pasiennya dokter Titi. Ya dok ya, jadi memang benar kerasa ada linu, minum aja linu. Nah berarti itu udah kode sebenarnya ya dok ya. Iya kan gigi memberikan respon ya terhadap rangsangan gitu. Jadi begitu ngilu ya udah kita cek aja langsung ya dok ya. Entah itu ada yang berlubang atau ada bagian gigi yang harusnya dia tertutup dengan gusi tapi dia terbuka, itu juga ngilu juga mbak sebetulnya. Langsung ya dok ya. Nah ini kalau untuk bagian gigi yang harusnya tertutup dan gusi terbuka, dia terbuka dan menjadi ngilu itu salah satunya itu bisa diakibatkan karena penyekatan gigi yang kurang tepat, teknik penyekatannya yang kurang tepat. Biasanya saya tanya dulu nih kalau untuk kasus ini penyekatan gigi seperti apa nih, apakah memutar atau gimana gitu. Biasanya horizontal. Nah itu yang menyebabkan itu. Jadi penyekatan gigi yang horizontal dia akan menyebabkan gusi yang menutup pada bagian gigi yang harusnya tertutup dia akan distorsi atau berkurang. Berarti teknik menyikat juga itu mempengaruhi dok ya. Karena kan ada 3 hal penting mbak ya yang untuk menjadi dasar penyikatan gigi ya. Selain teknik juga ada frekuensi. Frekuensi itu berapa kali sih kita menyikat gigi, minimal 2 kali. Kemudian saatnya kapan aja? Saatnya kapan aja itu sesudah makan dan sebelum tidur. Kalau bicara minimal 2 kali. Gitu. Jadi teknik, kemudian frekuensi, kemudian saat penyikatannya.
Itu berarti itu yang rutinnya dok ya. Iya, betul. Habit tuh, itu jadi termasuk habit juga ya dok dari ya. basic. Benar basic, berarti benar perawatan itu dimulai dari keseharian ya dok ya. Betul sekali, dari keseharian kita, dari apa namanya sejak dini. Kalau udah kayak misalnya ibu-ibu nih ada anak yang masih kecil gitu, sebetulnya kalau misalnya kita ibaratnya kita paksakan anak untuk itu menjadi suatu habit atau kebiasaan itu, di kemudian hari nggak usah repot-repot lagi gitu, karena si anak akan merasa risih kalau misalnya nih setiap tidur dia diingatkan terus sama orang tuanya sampai mungkin anaknya marah-marah, orang tuanya udah pokoknya sampai bener-bener kamu disiplin sampai bener-bener kamu ini aja tanpa diingetin udah ini. Nah itu udah enak, nanti kesana dia udah jadi habit, udah jadi kalau misalnya dia tidur tanpa melakukan penyikatan gigi dia merasa risih sendiri gitu. Ya nggak enak gitu. Nggak enak gitu. Benar. Jadi harus memang sebenarnya dari basic, dari kebiasaan dari kecil sebenarnya ya berarti ya. Tapi nggak ada kata terlambat ya dok ya. Oh tidak ada. Mulai dari saat ini kata dokter Titi. Ya langsung saat ini gas. Gas gitu. Nah buat teman-teman sobat KBP, pokoknya kalau ada kerasa ngilu-ngilu, nah itu warning, udah langsung ke konservasi gigi. Jangan nunggu jadi lembah ya. Itu udah tanda-tanda. Itu udah tanda-tandanya pokoknya. Nah dok, ada nggak cerita dokter nih kasus nih pasien dokter nih, ada nggak pernah ngalamin ketika dia diselamatin gigi itu bahagianya itu gimana gitu dok? Mungkin case-nya apa gitu yang paling banget dokter ngerasain ini udah sulit banget sampai pertemuan sekian gitu ya, sharing cerita gitu dok? Iya. Itu biasanya larinya itu ke perawatan saluran akar itu ya. Yang lebih banyak itu ya seperti yang di awal saya cerita itu ada pasien saya yang merasa itu dia merasa ada sesuatu yang gini loh, dia merasa dia orang itu menjaga sekali kesehatan gitu kan. Tapi ada satu hal yang dia masih punya nih yang berlubang ini gitu. Dia merasa was-was gitu. Jadi overthinking segala macam. Aduh, nanti aku udah berusaha melakukan hidup yang sehat ini kemudian tapi ada satu nih, tapi aku mau berobat juga masih ada rasa takut. Tapi gimana gitu ya. Hal itu. Setelah kita setelah melakukan perawatan saluran akar, kemudian sampai terakhir selesai, kemudian sampai dilakukan penambahan, jadi ini berfungsi kembali lah ya, udah si gigi itu yang tadinya rusak kemudian dilakukan perawatan kemudian akhirnya berfungsi kembali. Dia bilang dia merasa hilang rasa was-wasnya, lebih nyaman, lebih ibaratnya ya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan, dia menunjang hidup sehatnya itu, dia merasa kayak sempurna gitu. Sampai seperti itu. Sampai segitunya dok. Sampai segitunya, karena dia merasa saya tidak ada lagi nih yang jadi sumber infeksi di tubuh saya gitu. Dan itu membuat dia lebih bersemangat. Gitu. Dia mengakui sendiri, saya lebih bersemangat dok. Gitu. Udah nggak ada rasa sakit, udah nggak ketakutan juga gitu ya dok ya. Sebetulnya kalau dalam kasus yang kemarin tuh dia nggak ngerasa sakit. Tanpa sakit. Makanya masih dia abai gitu. Cuma dia merasa ya itu karena dia tahu itu ada sesuatu hal yang harus harus diberesin gitu ya. Tapi dia nggak ada keluhan juga gitu kan. Tapi dia tahu kalau itu bermasalah. Kadang-kadang ada yang nggak itu tuh, maksudnya ada juga yang nggak memunculkan signal sakit gitu ya dok. Ada juga yang ternyata. Gitu. Kalau untuk beberapa gigi yang dia sudah mati kemudian udah terbuka lebar, memang biasanya nggak sakit. Karena kan si bakteri itu kan keluar masuk itu anaerob itu keluar masuk itu kan nggak masalah gitu. Tapi kalau begitu ditutup baru itu sakit. Benar. Jadi walaupun nggak sakit jangan dipikir itu tidak masalah gitu ya dok. Kalau sudah tahu ada lubang ya sudah gitu. Justru kalau misalnya ada lubang nih, kemudian dia tidak merasakan respon ngilu, tidak ada rasa ngilu atau sakit, curiganya malah udah mati giginya. Gitu. Tapi itu tetap bahaya ya dok ya. Nanti bisa dilakukan perawatan saluran akar. Gitu. Kalau udah mati kan otomatis yang dalam saluran akar harus kita bersihkan. Ya tetap nggak sehat. Jadi jangan nggak sakit terus udah nggak sakit ini jadi dibiarin gitu ya. Takutnya komplikasi ya kayak yang lainnya gitu ya dok ya. Jadi sumber infeksi sih sebetulnya ya. Infeksinya jadi itu.
apa namanya, sayang aja mungkin kita sudah mencoba untuk hidup sehat, tapi begitu kita tahu ada masalah nih satu yang mungkin kita anggap gigi lah kecil gitu, padahal itu kalau udah jadi sumber infeksi ya bisa kemana-mana. Yang seremnya dok ya. Nah paling fatalnya nih biar sobat KBP tahu juga nih, jadi jangan nyepelein ya dok ya, infeksi itu bisa sampai kemana gitu dok? Bisa ke semua organ tubuh karena kan itu ada pembuluh darah Mbak. Jadi si infeksi itu, sumber infeksi yang dari gigi itu bisa dilarikan ke pembuluh darah kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, pokoknya bisa semua ke organ tubuh. Kan bahaya ya sobat KBP ya. Makanya mungkin kalau misalnya ada beberapa pasien saya menerima rujukan dari Mas Jawat kulit, kemudian THT gitu ya, dan bedah, atau pada waktu pasien ini akan dilakukan operasi biasanya dirujuk apakah ini ada gigi yang bermasalah. Kemudian kalau misalnya ada, minta tolong untuk diselesaikan dulu, di treatment dulu supaya tidak menjadi sumber infeksi. Jadi pada waktu nanti operasi udah bersih, tidak ada hambatan lagi. Ya seperti itu. Gitu ya dok ya. Tuh sobat KBP ternyata serem tuh. Kayaknya kecil ya. Orang kecil tuh segigi ya. Tapi seram. Kecil-kecil cabai rawit. Ternyata bahaya tuh sobat KBP ya, dari pembuluh darahnya itu bisa kemana-mana. Jadi jangan nunggu sampai seperti itu ya, benar ya, menyeramkan. Nah, ada ini nggak dok, pesan-pesan buat sobat KBP gitu dok? Oke, pesan-pesan untuk sobat KBP, jika ada masalah, sudah mengetahui ada masalah di giginya, segeralah berobat ke dokter gigi. Boleh yang terdekat dulu Mbak, nggak apa-apa, langsung konservasi. Benar-benar boleh ya dok ya. Jadi ada tingkatannya ya dok ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ke konservasi tidak apa-apa. Untuk gigi yang berlubang, boleh ke konservasi gigi di Kalibakti dong, di KBP dong. Di Kalibakti nanti kan ketemu sama saya. Dong KBP. Ya nanti kita share jadwalnya ya. Ya jadi jangan tunggu sampai parah dulu lah. Jangan tunggu sampai parah. Kita treatment yang simple-simple dulu aja. Nanti kalau misalnya kalau udah parah kan, nanti sobat KBP juga merasakan, aduh saya mesti bolak-balik, waktu saya banyak terbuang di rumah sakit, aduh biayanya mahal, udah waktunya biaya ya dok. Jangan sampai mengganggu aktivitas dan rutinitas sobat KBP. Ya benar. Makasih dokter ya, benar nih. Jadi jangan karena ngerasa belum kenapa nanti aja deh, atau takut sama disuruh jangan gara-gara takut ujungnya malah jadi lebih lama gitu ya dok ya perawatannya ya. Dan ingat lagi dengan sesuai tema nih, benar ternyata ya, jadi mulut yang bahagia tuh bikin pikiran lebih bahagia dan hidup otomatis jadi lebih bahagia ya dok lebih ya, berkualitas, lebih happy. Benar ternyata banyak banget tuh pengaruhnya dari gigi ya bikin kita senyum aja ya. Kalau nggak itu kayak pengalaman dokter dia bilang ya, jadi tutup gitu ya dok ya. Jangan sampai nunggu gitu, pokoknya langsung datang aja deh ya. Biar bisa senyumnya lebar ya dok ya. Benar. Senyum bahagia lah, senyum bahagia ya. Yang gigi yang sehat, hidup pun lebih bahagia. Terima kasih ya dokter Titi. Ya, sama-sama Mbak. Oke, kita akhiri ya dok ya. Baik. Terima kasih sobat KBP.